Dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan plantae. Di dalamnya terdiri atas beberapa klat, yakni tanaman berbunga, gimnospermae atau tumbuhan biji terbuka, Lycopodiopsida, paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. Tanaman hijau memiliki dinding sel yang kokoh mengandung selulosa. Hampir semua anggota tumbuhan bersifat autotrof, yakni memproduksi energi sendiri dengan mengubah energi cahaya matahari di kain atau tumbuhan hijau. Nama lainnya adalah metafita. Namun, ada juga tumbuhan yang bersifat parasit dan beberapa sudah tidak memiliki kemampuan fotosintesis dengan sedikit atau bahkan tanpa klorofil. Tanaman juga bisa dikarakterisasi dari cara mereka berkembang biak, kemampuan pertumbuhan, dan pergiliran keturunan. Tercatat sekitar 350 spesies organisme termasuk di dalamnya, tidak termasuk alga hijau. Dari jumlah itu, 258.650 jenis merupakan tumbuhan berbunga dan 18.000 jenis tumbuhan lumut. Tumbuhan hijau menghasilkan hampir seluruh molekul oksigen di muka bumi ini dan merupakan bagian terpenting dalam sistem ekologi bumi. Tumbuhan-tumbuhan yang sudah didomestikasi bisa menghasilkan biji, buah-buahan, dan sayuran yang berguna sebagai bahan dasar pangan manusia. Selain itu, tumbuhan juga bisa digunakan sebagai tanaman hias dan banyak yang berkhasiat obat serta digunakan dalam ilmu medis. Ilmu mengenai studi tanaman disebut botani, yakni salah satu cabang ilmu biologi. Suplir adalah tumbuhan paku populer untuk penghias ruangan atau taman yang termasuk dalam marga Adiantum yang tergolong dalam anak suku Phytariidae, suku Pteridaceae. Suplir memperbanyak diri secara generatif dengan spora yang terletak pada bagian tepi sisi bawah daun yang sudah dewasa. Suplir memiliki penampilan yang khas yang membuatnya mudah dibedakan dari jenis paku-pakuan lainnya. Daunnya tidak berbentuk memanjang, tapi cenderung membulat. Spora terlindungi oleh sporangnium yang dilindungi oleh indusium. Kumpulan indusia atau sorus berada di sisi bawah daun pada bagian tepi yang agak terlindung oleh lipatan daun. Tangkai entalnya khas dengan berwarna hitam dan mengkilap, kadang-kadang bersisik halus ketika dewasa. Sebagaimana paku-pakuan lain, daun tumbuh dari rimpang dalam bentuk melingkar dalam, seperti tangkai biola, dan perlahan-lahan membuka. Akarnya serabut dan tumbuh dari rimpang. Atau paku-pakuan atau pakis-pakisan adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati atau Tracheophyta, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Alih-alih biji, kelompok tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat penyebar luasan dan perbanyakannya, menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungi. Tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan lautan. Dengan kecenderungan ditemukan tumbuh di tempat-tempat yang tidak subur untuk pertanian. Total spesies yang diketahui sekitar 12.000 dengan perkiraan 1.300 sampai 3.000 lebih spesies diantaranya tumbuh di kawasan Malaysia. Pengelompokan klasik anggota tumbuhan paku atau Pteridophyta dalam arti luas menurut Haeckel pada pengetahuan terkini dianggap bersifat parafiletik. Dari kelompok-kelompok cabang utama, tumbuhan berpembuluh, satu kelompok yang mencakup paku kawat, kumpai, serta rane, ternyata memisah paling awal dari kelompok lainnya. Kelompok tersebut sekarang dimasukkan dalam divisio Lycopodiophyta.
Ini menyebabkan Pteridophyta sekarang memiliki dua pengertian, yaitu arti luas atau sebagaimana arti klasik mencakup Lycopodiophyta dan arti sempit, yaitu arti klasik minus Lycopodiophyta. Kelompok tumbuhan paku arti sempit bersifat holofiletik atau monofiletik dan sekarang disebut Pteridophyta atau untuk menghindari kebingungan disebut Polypodiophyta atau Monilophyta. Fosil paku tertua berasal dari Calavedon. Suplir tidak memiliki nilai ekonomi yang penting, selain sebagai tanaman hias yang bisa ditanam di dalam ataupun di luar ruangan, namun tidak tahan penyinaran matahari secara langsung. Suplir menyukai tanah yang gembur, kaya bahan organik atau humus. Pemupukan dengan kadar nitrogen lebih tinggi disukainya. Pembentukan spora memerlukan tambahan fosfor dan kalium. Pemeliharaan suplir sebagai tanaman hias harus memperhatikan penyiramannya. Kekeringan yang dialami suplir tidak bisa diperbaiki hanya dengan penyiraman, karena daun yang kering tidak bisa dipulihkan. Penanganannya adalah dengan membuang seluruh ental yang kering hingga dekat rizoma dan memberi sedikit media tumbuhan yang tanaman atau media tumbuh tambahan. Dalam waktu beberapa hari tunas baru akan muncul.